memanggil ayahnya, "Ayah, tolong aku ayah. Aku sedang disiksa di alam kubur, wahai ayah. Bantu aku ayah." Allah, 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 ya Allah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kehidupan ini kepada kita. Lalu kita jadikan kehidupan ini untuk berlomba-lomba mengisinya dengan berbagai macam amal. Ada yang mengisi kehidupan ini dengan kebaikan, dan ada pula yang mengisi kehidupan ini dengan amal keburukan. Ada yang mengisi anugerah kehidupan ini dengan taat kepada Allah. Bahkan ada pula yang mengisi anugerah kehidupan ini dengan bermaksiat kepada Allah. Di dalam hidup ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan rizki-rizkinya. Allah bentangkan anugerah-anugerahnya kepada manusia. Lalu ada manusia yang menjadi kaya, ada pula manusia yang miskin. Ada manusia yang menjadi pejabat, ada pula manusia yang menjadi rakyat jelata. Semua yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kehidupan ini tidak lebih bagaikan orang yang sedang menitipkan kendaraannya pada tukang parkir. Suatu saat kendaraan yang dititipkan pada tukang parkir itu akan diambil oleh pemiliknya. Begitulah kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Suatu saat nanti hidup yang Allah titipkan kepada kita ini akan diambil kembali oleh sang pemilik hidup. Maka semua manusia yang hidup di dunia ini sedang menjalani kehidupan dunia yang khayali. Yang menjadi pejabat, baik itu kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, semua jabatan itu tidak lebih daripada jabatan khayali. Kehidupan asli kita adalah kehidupan akhirat. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak lebih daripada kekayaan khayali. Bukan kita yang memilikinya, tetapi Allah yang maha memilikinya. Dan suatu saat nanti akan diambil kembali oleh sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah, anugerah kehidupan yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini, begitu banyak manusia menjadikan hidup ini sebagai ladang permainan. Dijadikannya oleh manusia sebagai ladang senda gurau, tempat berhias-hias, tempat saling berbangga diri antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dijadikannya kehidupan di dunia ini sebagai tempat mengumpulkan banyak harta dan anak keturunan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan dunia ini tidak lebih bagaikan hujan yang mengagumkan para petani dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan setelah hujan. Namun ketika datang musim panas, ketika datang musim kemarau, tumbuhan yang hijau itu kemudian menjadi menguning. Lalu setelah kehidupan yang menguning itu kemudian hancurlah tanaman itu. Seperti itulah kehidupan manusia di dunia. Ada kalanya hidup kita di dunia ini hijau, namun ada kalanya nanti hidup kita akan berubah kuning dan kehidupan kita akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana. Semua yang ada di dunia ini hanyalah khayali. Yang maha kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini nanti akan diakhiri ceritanya. Yang memiliki cerita kebahagiaan akan berakhir cerita kebahagiaannya itu dengan kematian. Yang memiliki cerita kehidupan yang sedih, maka kesedihan itu akan diakhiri dengan datangnya kematian. Yang memiliki cerita kehidupan penuh warna-warni, maka nanti semua cerita hidup itu akan berakhir dengan datangnya kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana yang kekal Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernyawa ini nanti pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kemanapun kita pergi, sesungguhnya kematian akan menjumpai kita di mana saja kita bersembunyi, meskipun kita bersembunyi di benteng yang kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu, kematian yang kalian lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menjumpai kalian di mana saja kalian akan berada. Raja-raja meninggal dunia, presiden-presiden juga akan mati, menteri-menteri yang berkuasa juga akan mati, orang-orang kaya mati, petani-petani mati, rakyat jelata mati, semua manusia akan mati. Tinggal manusia menunggu gilirannya, kapan akan diwafatkan, kapan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa, lalu dicabutlah nyawa manusia, maka seorang manusia akan menyaksikan kematiannya bagaikan sebuah mimpi. Dia akan melihat jasadnya terbujur kaku, lalu kemudian dia saksikan bagaimana jasadnya dimandikan. Dia akan melihat bagaimana jasadnya dipakaikan kain kafan, lalu dia menyaksikan bagaimana jasadnya disolatkan oleh begitu banyak manusia. Lalu kembali dia menyaksikan jasadnya itu dihantarkan ke pekuburannya. Lalu ketika sampai di pekuburannya, dia menyaksikan bagaimana jasadnya itu dikeluarkan dari keranda, lalu kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Dia mencoba menyapa orang di samping kiri dan kanannya, ternyata tidak ada satu orang pun yang sanggup mendengarkannya. Dia masih merasakan kematian itu bagaikan sebuah mimpi. Lalu kemudian ketika dikuburkan, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah sudah bertumpuk, lalu batu nisan sudah diletakkan. Begitu kemudian kaki pengantar jenazah melangkah meninggalkannya pulang, dia mendengarkan terompa terakhir, sandal terakhir dari orang yang mengantarkan ke pekuburannya. Maka di sanalah kemudian dia meraba tubuhnya. Dia meraba tubuhnya, dia memandang sekelilingnya, samping kanan dan kirinya. Saat itulah dia sadar ternyata dia sudah berpindah ke alam barzah. Lalu Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Di sanalah kemudian dia menyaksikan pakaian yang dia gunakan di dunia, pakaian indah, berganti menjadi kain kafan. Rumah yang dia tempati yang begitu indah, kemudian berubah menjadi gundukan tanah. Samping kanannya tanah, samping kirinya tanah, di bawah pun lantai rumahnya adalah tanah. Pun dia tidur berbantalkan tanah. Di sanalah kemudian dia meronta, menyaksikan betapa dahsyatnya alam barzah, betapa ngerinya alam kubur. Lalu pada saat itu dia meronta, "Ibu, tolong aku, ibu." Ibu yang mencintainya di dunia, ibu yang sayang kepadanya di dunia, dia panggil, dimintai tolong oleh sang jenazah. Ternyata ibu yang mencintainya tidak sanggup mendengarkan teriakannya di alam barzah. Dia panggil ayahnya, "Ayah, tolong aku, ayah. Aku sedang disiksa di alam kubur, wahai ayah. Bantu aku, ayah." Ternyata ayah yang dulu senantiasa menolongnya, mencarikan nafkah untuk hidupnya, tidak sanggup mendengarkan teriakan seorang jenazah ketika dia telah berada di dalam kuburnya. Sahabat-sahabat dekatnya, kekasih-kekasih hatinya, dia panggil. Lalu kemudian dia meminta tolong kepada sahabat dan kekasihnya itu. Tidak ada satupun yang sanggup menolong dia pada saat dia berada di alam barzah. Lalu sadarlah dia, hanya satu-satunya yang dapat memberi pertolongan kepadanya adalah Allah. Maka berteriaklah dia memanggil Allah, "Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jauhkan aku dari azab yang dahsyat di alam kubur ini ya Allah." Maka pada saat itulah mengertilah seorang pezina betapa dahsyatnya azab bagi pezina di alam barzah. Mengertilah orang yang membunuh betapa ngerinya azab Allah di alam barzah. Mengertilah orang-orang yang memakan harta riba betapa dahsyatnya azab Allah di alam barzah. Mengertilah mereka yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Mereka berteriak memohon kepada Allah betapa ngerinya azab di alam barzah itu. Sehingga penghuni alam barzah itu mengatakan kepada Allah, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un."
Tidak ada seorang pun yang telah berpindah ke alam barzah ketika kematian telah datang menjemput, kecuali mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah, agar aku dapat merasakan hidup kembali di dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat beramal soleh dengan amal yang dulu pernah aku tinggalkan ya Allah. Masjid sangat dekat dari rumahku ya Allah, namun aku tidak datang melaksanakan salat jamaah. Ketika orang berlomba-lomba melaksanakan salat subuh berjamaah, aku asik tertidur di kasurku yang empuk sambil memeluk guling. Ketika orang berlomba-lomba membayar sedekah, ketika orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat, aku pada saat itu mampu sedekah. Aku seharusnya mengeluarkan zakat, namun aku tidak keluarkan. Maka merintihlah mereka, menangisi amal-amal yang dulu di dunia mungkin mereka laksanakan, mungkin mereka lakukan, namun ternyata tidak mereka lakukan. Maka menangislah ia memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Lalu kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, maka di dalam kubur itulah setiap orang yang menghuni kubur itu meneteskan air mata setiap saat, setiap hari dia menangis memohon kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya bisa engkau tangguhkan aku kembali ke dunia ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan beramal baik, lalu aku akan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Betapa menderitanya ketika kita telah berpindah ke alam barzah dan ternyata kita pulang menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa bekal yang cukup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bermuhasabah kepada Allah. Marilah kita merenung kepada Allah. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini, semua kita pasti akan mati. Sebaik-baiknya manusia juga akan mati, sejahat-jahatnya manusia juga akan mati, sehebat-hebatnya manusia pasti akan mati, seburuk-buruknya manusia juga akan mati. Yang soleh mati, yang toleh mati, yang taat mati, yang maksiat mati, yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Semua kita nanti akan menghadap Allah. Yang tersisa adalah hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah